Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum fisika tentang gelombang bunyi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dharana Widyadini, nomor absen 9 dari kelas 11 IPA 6. Selamat menonton! Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini: gunting, kertas, double tape, pulpen warna, gelas piala, dan juga air. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum ini. Gelas pertama. Langkah yang perlu kita lakukan pada gelas pertama ini. Pertama, kita siapkan air dan juga gelas piala yang sudah diberi tanda 3/4. Kemudian, kita tuangkan air pada gelas sekitar kurang lebih 3/4 gelas. Setelah itu, kita basahi tangan dan kemudian kita putar pada bagian atas gelas. Kemudian dengarkan suaranya. Gelas kedua. Pada gelas kedua ini, sama halnya seperti langkah di gelas pertama, kita perlu menyiapkan gelas. Namun, pada gelas kedua ini kita beri tanda setengah gelas. Kemudian kita masukkan air ke dalam gelas, kurang lebih tingginya sekitar setengah gelas. Kemudian kita basahi jari dan kita lakukan hal yang sama seperti pada gelas pertama. Kemudian kita dengarkan suaranya. Gelas ketiga. Sama halnya pada langkah di gelas pertama dan gelas kedua, di gelas ketiga ini kita juga menyiapkan gelas dengan tanda sekitar 1/4 gelas. Kemudian kita masukkan air ke dalam gelas dengan ketinggian sekitar 1/4 gelas. Setelah itu, kita basahi jari dan kita lakukan hal yang sama seperti pada gelas pertama dan gelas kedua. Kemudian kita dengarkan suaranya. Apa yang terjadi pada praktikum tersebut? Yang terjadi pada praktikum yang telah kita lakukan tadi adalah suara yang dihasilkan oleh gelas 3 memiliki nada yang lebih tinggi dibanding dengan gelas 2, sedangkan suara yang dihasilkan oleh gelas 2 memiliki nada yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelas yang pertama. Kemudian, mengapa dapat timbul suara atau bunyi dari praktikum tersebut? Suara atau bunyi tersebut terjadi karena ketika permukaan atas gelas yang telah berisi air diputar dengan jari yang telah dibasahi, maka akan timbul gesekan. Gesekan tersebut akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran pada gelas menyebabkan terjadinya gelombang bunyi yang dihantarkan oleh air. Dari apa yang terjadi pada praktikum tadi, kita dapat melihat bahwa semakin banyak air yang dituang pada gelas, maka akan semakin sedikit getaran yang dihasilkan, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Sebaliknya, semakin sedikit air yang ada di dalam gelas, maka akan semakin banyak getaran yang dihasilkan. Banyaknya getaran tersebutlah yang menghasilkan suara yang tinggi. Kesimpulannya adalah, semakin besar panjang ruang pada gelas atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil panjang ruang pada gelas atau semakin besar volume air di dalamnya, maka akan semakin kecil frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.